Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, nomor 5 dan nomor 6. Ya, Dek ya, pertidaksama linear satu variabel. Ayo kita berlatih 4.4. Untuk pembahasan soal nomor yang lain, bisa dicek di playlist ya, nanti linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Baik, kita ke soal nomor 5. Selesaikan pertidaksamaan 6 kurang dari 2 min 4x kurang dari 10 dengan x adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka langsung saja pindahkan angka 2 ini ke kiri, gabungkan dengan 6 dan ke kanan, ya dia gabungkan dengan angka 10 yang sama-sama tidak mengandung x ya. Kalau pindah ruas ya berarti yang semula plus jadi minus. Jadi ini 6 min 2 kurang dari min 4x kurang dari 10 min 2 ya. 6 min 2 sama dengan 4. Berarti 4 kurang dari min 4x ya kan. Kemudian kurang dari 8. Nah, tujuan kita di sini adalah menghitung nilai x. Di sini ada min 4x, berarti min 4x ini harus kita ubah, kita paksa menjadi x. Bagaimana caranya? Ya gampang, tinggal dibagi dengan min 4. Coba perhatikan ya. Kalau saya punya min 4x supaya jadi x, nah ini tinggal dibagi dengan min 4. Ya kan, kalau dibagi dengan min 4 kan atas dan bawah ini bisa kita coret. Jadinya x ya. Artinya kalau yang tengah ini dibagi dengan min 4, maka ruas kiri dan ruas kanan 4 dan 8 ini seluruhnya juga harus dibagi dengan min 4. Jadi ya. Lalu dalam sebuah pertidaksamaan, kalau kita membagi dengan sebuah bilangan negatif ya, maka tanda pertidaksamaannya ini juga harus diubah, harus diganti ya. Jadi kalau lebih dari, ini kita ubah menjadi lebih dari ya. Kemudian ini juga kurang dari menjadi lebih dari ya. Kita tulis dulu supaya tidak lupa. 4 dibagi min 4 sama dengan min 1 ya kan. Min 4x dibagi min 4 sama dengan x. 8 dibagi min 4 sama dengan min 2. Nah sekarang kalau min 1 dan min 2 ini kita putar, kita tukar tempat ya. Min 1 ini kita pindah di sini di depan, min 2 ini kita pindah di belakang di sini ya. Maka sekali lagi tandanya ini juga harus kita ganti lagi ya, kita ubah lagi. Jadi min 2 lebih dari sekarang menjadi kurang dari. X ini kurang dari min 1 ya. Mengapa bisa seperti ini? Coba perhatikan ya. Kalau kita punya sebuah bentuk pertidaksamaan, langsung pakai angka aja ya supaya mudah dalam membayangkan. 5 lebih dari 4, betul kan? Kemudian lebih dari 3. Nah ini adalah pernyataan yang betul. Kalau 5 dan 3 ini ingin kita putar, kita tukar tempat. Nah, 5 kita pindah ke 3, 3 kita pindah ke 5. Ini kan sama toh prosesnya, ya kan? Berarti supaya pernyataan ini tetap benar, maka tandanya ini juga harus diubah, disesuaikan. Coba ini kalau nekat ya, kita nggak sesuaikan. Jadi kan 3 lebih dari 4 lebih dari 5. Ini kan pernyataan yang salah. Karena 3 itu kan tidak lebih dari 4, melainkan kurang dari 4. Nah, makanya tandanya harus disesuaikan. Ya Dek ya. 4 ini tidak lebih dari 5, melainkan 4 kurang dari 5. Nah, kalau seperti ini menjadi pernyataan yang benar. Oke, bisa dipahami ya Dek ya. Jadi ini prosesnya kira-kira sama. Lalu untuk soal nomor 5, kita diminta untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Lah syaratnya di sini x adalah anggota himpunan bilangan bulat. Coba. Ini kan penyelesaiannya min 2 kurang dari x kurang dari min 1 ya. Kalau kita gambar dalam sebuah garis bilangan ya, berarti ini min 2 bulatan kosong ya, karena min 2 tidak ikut menjadi bagian dari penyelesaian. Kemudian min 1 ini juga bulatan kosong ya. Jadi min 1 tidak ikut menjadi bagian dari himpunan penyelesaian. Maka nanti yang memenuhi itu adalah bilangan-bilangan di antara min 2 dan min 1 yang ini. Ya kan? Nah, logikanya karena ini yang memenuhi ini ya. Antara min 1 dan min 2 sama sekali tidak ada bilangan bulat. Yang ada kan bilangan pecahan, bilangan desimal. Min 1,1 ya kan, kira-kira dari sini.
min 1,2, min 1,3, min 1,4 sampai di sini min 1,9 atau min 1,999 ya, dekatnya 2. Nah, artinya kalau kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini mencari nilai X yang memenuhi, jawabannya adalah tidak ada X yang memenuhi. Jadi ya, X berupa himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bilangan bulat. Ya, yang ada adalah bilangan pecahan, bilangan desimal. Ya sudah, ini jawabannya. Nah, kalau misalkan supaya jawabannya bukan berupa himpunan bilangan kosong, ya berarti soalnya harus diganti. Jadi syaratnya di sini X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau soalnya seperti ini, nanti jawabannya adalah ya himpunan penyelesaian X ya, dimana ini tinggal ditulis ulang, min 2 kurang dari X kurang dari min 1 dengan X elemen bilangan real. Ya, ini jawabannya ya, ketika X adalah anggota himpunan bilangan real. Tapi kalau X adalah anggota himpunan bilangan bulat, jawabannya adalah himpunan kosong ya, tidak ada X yang memenuhi untuk soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 6. Mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. Ya, berarti maksimal 2000 kg. Jadi ya, berat sopir dan kernetnya 150 kg. Nah, ini kalau kita belajar fisika ini sebenarnya kesalahan fatal ya. Jadi yang namanya berat itu satuannya bukan kilogram melainkan newton. Ya, kalau kilogram itu kan satuan massa. Tapi oke lah, karena sekarang kita sedang belajar matematika ya sudah, kita ikuti saja. Ya. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Nah, tiap kotak beratnya 50 kg. Pertanyaan yang A, berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Coba langsung kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal yang A, jadi ceritanya di sini kita punya sebuah mobil box ya. Berat maksimal yang bisa diangkut oleh mobil box itu adalah 2000 kg. Kita tulis di sini ya supaya kita mudah membayangkan. Lah, mobil box ini berisi sopir dan kernet ya kan? Sopir dan kernet. Kernet itu ya asisten sopir ya, Dek ya. Beratnya 150 kg. Nah, kemudian selain berisi sopir dan kernet, mobil box ini juga digunakan untuk mengangkut barang, ya, mengangkut barang. Tiap kotak ya berisi 50 kg barang. Ya, satu kotak itu isinya 50 kg barang. Kalau kita misalkan ya jumlah kotaknya sama dengan X. Nah, berarti total barang yang diangkut adalah 50X kg. Nah, saya tulis ini ya. Jadi barang yang diangkut ini sama dengan 50X kilogram. Maka supaya mobil box ini ya tidak berlebihan muatannya ya, nanti secara matematis ini bisa kita tulis. Jadi 150 ya kan, beratnya sopir dan kernet. Ini kalau dijumlahkan dengan jumlah barang yang diangkut berarti 150 ditambah 5X. Ini harus kurang dari atau sama dengan 2000. Nah, ini penting ya, Dek ya. Jadi kalau tidak lebih dari itu artinya maksimal 2000 kg ya. Jadi maksimal 2000 kg, yang tidak boleh itu lebih. Berarti kalau kurang boleh. Nah, makanya secara matematis kita tulis 150 ditambah 5X kurang dari atau sama dengan 2000. Ya. Sehingga nanti kalau kita selesaikan, nah 150 ini kan kita pindah ruas ke kanan. Ya, kalau pindah ruas jadinya minus. Jadi ya, 5X kurang dari 2000 dikurangi 150. Berarti 5X kurang dari atau sama dengan berapa? 1850 ya. Nah, 1850 sehingga X kurang dari atau sama dengan 1850 dibagi 5. Nah, ini kalau kita hitung berarti X kurang dari atau sama dengan 37 kotak. Nah, artinya apa? Artinya banyaknya kotak maksimum yang dapat diangkut oleh mobil box ya. Itu maksimumnya 37 kotak. Saya tulis ini ya. 37 kotak. Kalau 38 kotak tidak boleh. Kenapa? Karena nanti
mobil boxnya jadi berlebihan muatan ya. Jadi kalau X kurang dari atau sama dengan 37 kotak itu artinya ya jumlah kotak yang diizinkan itu maksimal 37 kotak ya. Kalau kurang boleh, kalau lebih tidak boleh. Oke, jadi yang A jawabannya adalah 37 kotak. Jelas ya? Sekarang yang B, jika mobil box akan mengangkut 350 kotak ya. Paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semuanya? Jadi dalam satu kali pengangkutan itu kan ada 37 kotak, ya kan? Totalnya ini yang akan diangkut 350 kotak. Berarti ada berapa kali pengangkutan? Nah, ini kan seperti soal SD, ya kan? Jadi nanti tinggal dibagi saja. Yang B, misalkan jumlah pengangkutan itu kita misalkan N. Ya, berarti N sama dengan 350, ya kan? 350 kotak dibagi dengan 37 kotak. Nah, 350 dibagi 37 itu kan tidak bulat ya. Ini kalau kita hitung sekitar 9, sekian sekian ya, mungkin 9,4 atau 9,5. Maka logikanya ini harus kita bulatkan ya. Jadi dibulatkan kemana? Ini harus dibulatkan ke atas ya Dek ya. Kenapa kok dibulatkan ke atas? Coba logika lagi. Kalau ini dibulatkan ke bawah berarti sama dengan 9 kali pengangkutan. Padahal ini kan 9,4. Artinya nanti masih ada sejumlah barang yang belum terangkut. Ya kan? Maka harus dibulatkan ke atas ya. Ini kita bulatkan menjadi 10 kali pengangkutan. Sehingga nanti pengangkutan pertama 37 kotak, pengangkutan kedua 37 kotak, sampai pengangkutan ke-9 itu 37 kotak. Nah, sisanya ya kan pengangkutan ke-10 itu kurang dari 37 kotak. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Jadi untuk soal yang B ini jawabannya adalah 10 kali. Ini paling sedikit. Ya, paling sedikit 10 kali. Baik, semoga pembahasan soal nomor 5 dan nomor 6 ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.